Perubahan fisika
maupun dari indikator buatan. Indikator alami dari tumbuhan Bu. Kalau indikator buatan dibuat di laboratorium. Baik. Ya. Indikator alami kayak bukit, gunung, kulit. Kalau buatan seperti kertas, lakmus, dan kelang yang universal. Baik, betul sekali jawaban
saya sering ditutupi diri. Wah, bagus sekali. Kemudian, pengalaman kalian nggak? Pengalaman dari teman-teman kalian yang sudah kalian utarakan ini nantinya akan berhubungan dengan praktek atau percobaan sederhana yang akan kalian lakukan, di mana ibu mempunyai fenomena sederhana atau fenomena singkat. Silakan dibaca Putra. Baik, dari fenomena di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Kenapa kamu boleh tidur? Ya, ada lagi. Kenapa ayah boleh bagus, pertanyaan yang bagus. Kemudian
Di mana di sana ada gambar mengenai fenomena sehari-hari. Nah, kemudian kalian coba bikin hipotesis awal mengenai fenomena tersebut. Silakan bekerja sesuai kelompok. Kelompok satu, apakah sudah merumuskan hipotesisnya? Sudah, Bu. Bagaimana perubahan warna indikator suhu pada berbagai zat uji? Bagus sekali. Kelompok dua, bagaimana? Apakah sudah merumuskan hipotesisnya? Lalu, apakah perbedaan warna menunjukkan sifat asal dan jelas? Baik, tepat. Lanjutkan dengan membuat hipotesis atau dugaan sementara berdasarkan pernyataan kalian tadi. Untuk kelompok tiga, apakah sudah membuat? Baik. Sekarang untuk kelompok empat, bagaimana kelompok empat? Apakah sudah merumuskan hipotesisnya? Kita akan berwarna menjadi merah roti karena sifat asam. Bagus sekali. Nanti setiap hipotesis kalian akan diuji cobakan untuk membuktikan melalui percobaan kalian nanti. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang masuk ke tahap percobaan. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan memasuki ke tahap percobaan. Di sini ibu sudah siapkan berbagai macam zat uji dan juga ada indikator alami berupa kolom. Ini sudah ibu potong sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan kelompok dua orang saja maju untuk mengambil alat gambar yang ada di depan. Bisa dipahami? Baik, untuk kelompok satu bisa mengambil alat dan bahannya terlebih dahulu. Kelompok dua, mana? Bisa ambil kelompok ini.
Bisa dibuka LKPD-nya di aktivitas ketiga A4. Itu adalah halaman praktikum di sana. Nantinya kalian akan mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD untuk mendukung kalian dalam melakukan praktikum atau percobaan. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baik, di sini ada ruangan progres yang sudah ibu siapkan. Kemudian satu kelompok anggota para progresnya.
Kemudian kalian tetesi 2 sampai 3 tetes di larutan deterjen bubuk. Yang pertama di deterjen bubuk dulu. 2 sampai 3 tetes. Setelah itu diaduk. Selanjutnya setelah deterjen bubuk ditaruh di bawah lantai. 2 sampai 3 tetes boleh. Kemudian dilarutkan cuma. Kemudian jangan lupa rombaknya terlebih dulu juga. Setelah dikukus dikasih larutan aqua sedikit, kemudian dikasih ekstrak
Baik, sekarang dilihat di bagian kesimpulan. Sudah. Setelah kalian semua melakukan analisis, buatlah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan atau praktikum yang telah kalian buat tadi. Kemudian tuliskan kesimpulan kalian di LKPD di aktivitas kelima atau aktivitas keenam. Bisa dipahami? Baik, apakah kesimpulan kalian sesuai dengan hipotesis awal? Aisyah coba dijawab. Baik, pastikan semua kelompok sudah menuliskan kesimpulannya dengan benar ya. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dibawa silakan yang sudah diberi Semuanya perhatikan nomor 2 sedang melakukan presentasi. Oke, Oke, kelompok 2 silakan membacakan hasil yang kalian dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Dari percobaan yang telah dilakukan, kami mendapatkan hasil bahwa pembersih lantai berubah warna menjadi hijau yang menunjukkan sifat basah. Deterjen bubuk juga berubah menjadi hijau kebiruan, berarti bersifat basah. Roma berubah menjadi hijau muda, bersifat basah, dan juga berubah menjadi merah muda
yang artinya bersifat asam, dan air bersih tetap umum karena bersifat netral. Kesimpulan kami adalah istighfar alami itu efektif untuk menunjukkan sifat kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu berhati-hati menggunakan zat seperti emosi karena dapat membuat kulit yang kasih dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oh, berdua. Sekarang ada yang mau bertanya? Bisa. Boleh ngomong kasihan. Kenapa merokok bersifat asam padahal digunakan untuk menetralkan asam lambung? Baik, pertanyaan yang sangat bagus karena untuk menetralkan asam diperlukan zat basa dan diploma bersifat basa untuk menetralisir asam lambung. Baik, jawaban yang tepat dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa memberi jawabannya. Baik, terima kasih. Dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi bahwa hasil yang didapatkan mereka sangat baik dan juga sudah benar. Kemudian dengan sesuai dengan keilmuan di mana indikator alami memang dapat digunakan untuk mendeteksi sifat asam maupun basa suatu larutan berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Baik, dari presentasi kelompok 2 tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, beri aplaus untuk kalian semua. Sekarang setelah melakukan percobaan, Ibu ingin mendengarkan pendapat kalian. Bagaimana manfaat pemahaman kalian tentang asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Putra, boleh? Kita jadi tahu Bu, kenapa harus pakai sarung tangan dan bersih pakai deterjen atau penggantian. Baik, Kiro, silakan. Kita juga jadi paham kenapa obat mah bisa meredakan sakit lambung karena menetralisir asam. Aisyah, boleh? Kita dari lebih hati-hati dalam penggunaan bahan-bahannya di rumah, Bu. Bagus sekali. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keasaman suatu zat? Boleh? Konsentrasi
Baik anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan atau praktik sederhana, silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.